Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sadina Suryani, NIM saya 2010 1020 10 10 Kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan UAS mata kuliah Bisnis Media Kreatif, di mana saya akan menjelaskan tentang perbandingan produksi program, kreativitas program baru, persiapan produksi, dan proses produksi program. Untuk penjelasan selanjutnya, yuk simak penjelasannya. Perkembangan komunikasi massa berlangsung begitu cepat di era sekarang, seolah tidak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang juga berkembang begitu pesat. Artinya, komunikasi massa juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan media massa. Semakin banyak penemuan-penemuan teknologi canggih dalam penyampaian pesan seperti telepon, radio, televisi, internet, mengakibatkan arus informasi juga semakin cepat sehingga mampu menghilangkan hambatan ruang dan waktu. Secara terminologi, kata program berasal dari bahasa Inggris yaitu program atau Amerika program, yang berarti acara atau rencana. Semakin bagus program yang disajikan, maka semakin mahal pula nilai jual program tersebut, yang juga menjadi faktor keberhasilan suatu stasiun televisi dilihat dari segi aspek finansialnya, terutama bagi lembaga penyiaran swasta yang tujuannya adalah mencari keuntungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbandingan produksi program. Perbandingan produksi program maksudnya adalah di mana banyak perbandingan antara program satu dengan lainnya, dengan berbagai macam proses produksi program yang berbeda-beda, walaupun tujuannya itu sama. Menurut Gerald Mirelson dalam bukunya Television Produksi, terdapat 3 proses produksi. Yang pertama itu ada praproduksi, di mana semua kegiatan mulai dari pembahasan ide ke dalam outline. Yang kedua itu ada produksi, di mana seluruh kegiatan pengambilan gambar atau syuting, baik di studio maupun di luar studio. Dan yang terakhir yaitu pasca produksi, di mana semua kegiatan setelah tahapan pengambilan gambar sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan atau diputar kembali. Perbandingan produksi program itu dibagi menjadi 2, yaitu ada produksi program televisi dan produksi program radio. Produksi program televisi yaitu teknik untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu acara televisi dengan menggunakan sumber-sumber yang ada, baik dari segi daya manusia, finansial, dan peralatan. Tahapan produksi program televisi itu yang pertama itu ada in-house produksi. Dan yang kedua itu ada program yang dibuat pihak lain. Dan yang ketiga ada production house. Yang kedua itu ada produksi program radio, di mana radio merupakan media massa auditif, yakni dikonsumsi telinga atau pendengar, sehingga isi siarannya bersifat sepintas lalu dan tidak dapat diulang. Pendengar tidak mungkin mengembalikan apa yang sudah dibicarakan oleh penyiar, seperti membalikan halaman surat kabar atau majalah. Produksi program siaran radio merupakan proses pengelolaan ide atau gagasan dengan mentransfer naskah suara dan menjadi suatu hasil nyata dari ide tersebut. Proses produksi siaran radio ini ada 3 macam. Yang pertama adalah praproduksi, di mana praproduksi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada penentuan tema, yang kedua mencari narasumber, yang ketiga pengumpulan data dan informasi, yang keempat menentukan musik pendukung, yang kelima ada penulisan naskah. Yang kedua itu ada produksi, di mana produksi ini tahap kedua dari praproduksi. Itu terdapat 2 macam. Yang pertama ada live atau siaran langsung, yang kedua taping atau rekaman siaran, dan yang terakhir adalah pasca produksi. Pasca produksi ini adalah tahap akhir dalam proses produksi siaran radio. Yang pertama itu ada evaluasi kualitas produksi, yang kedua evaluasi biaya produksi, yang ketiga evaluasi khalayak, dan yang keempat editing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kreativitas program baru. Kreativitas adalah potensi yang dimiliki setiap insan dan bukan diterima asal luar diri individu. Kreativitas yang dimiliki manusia lahir beserta lahirnya insan tadi. Sejak lahir, individu telah menunjukkan kesamaan mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan ini.
kreativitas sangat krusial, sebab kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti pada proses kehidupan insan. Contoh kreativitas program barunya itu adalah program PKM, di mana program PKM atau yang disebut dengan program kreativitas mahasiswa merupakan ajang perlombaan bergengsi bagi mahasiswa di tingkat nasional. Perlombaan ini diselenggarakan oleh Ditjen Dikristik di bawah naungan BEMEWA. Sasaran peserta PKM adalah mahasiswa tingkat D3, D4, dan S1 yang masih dalam masa studi alias belum lulus. Mahasiswa yang lolos penilaian proposal kegiatan akan mendapat dana operasional. Melalui program kreativitas mahasiswa atau yang disebut dengan PKM, mahasiswa dapat merealisasikan pemikiran, ide, atau keresahan sosial, misalnya untuk penelitian, pengabdian, riset, kewirausahaan, bahkan gagasan yang berorientasi pada perubahan di masa depan. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang persiapan produksi, di mana persiapan produksi ini atau disebut dengan perencanaan produksi merupakan perencanaan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan memproduksi barang atau jasa. Perencanaan tersebut termaksud memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lainnya. Saat produksi juga merupakan panduan mengembangkan desain dan produksi barang atau jasa tertentu. Selain itu, dapat membantu perusahaan melakukan produksi seefisien mungkin. Tujuan utama dari perencanaan produksi ini adalah yang pertama ada meminimalisir kelebihan dan pemborosan terkait pembelian bahan produksi. Yang kedua itu penggunaan bahan, alat, dan sumber daya secara efisien. Yang ketiga itu menggunakan waktu kerja karyawan dan peralatan dengan efektif. Proses persiapan produksi itu yang terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti perencanaan. Urutan prosesnya sebagai berikut. Yang pertama itu penjadwalan waktu, yang kedua pemilihan peralatan, yang ketiga pengerjaan dengan perkakas, yang keempat mobilisasi personalias, yang kelima pembelian material, yang keenam pembagian pekerjaan. Tahapan perencanaan produksi itu ada 4 macam. Yang pertama ada routing, yang kedua scheduling, yang ketiga dispensing, dan yang keempat flow up. Jenis-jenis perencanaan produksi itu ada 4 macam juga, yaitu metode pekerjaan, yang kedua metode batch, 3 metode aliran, 4 metode produksi massal. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang proses produksi program, di mana proses produksi berita sangat mengutamakan kecepatan dalam kegiatan produksi maupun penyajian hasil karyanya kepada audiens. Tahapan produksi terdiri dari 3 bagian yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau yang disebut dengan SOP. Yang pertama itu ada praproduksi, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga pasca produksi.